Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kalimah. Saya akan membagikan konten mengenai tema dan topik menarik yang pastinya bermanfaat. Don't go anywhere, let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Hal yang luar biasa di hari ini saya bisa hadir ya di depan Bapak dan Ibu Guru Hebat Nusantara dari seluruh Sabang sampai Merauke, meskipun dalam keadaan selalu daring, dan tetap juga harus dengan semangat dan juga senyum ceria selalu. Ini ya harus tetap dijaga karena sekarang juga masih musim liburan, seperti itu. Jangan lupa kegiatan ini diselenggarakan oleh Belajar Bersama dengan YouTube yaitu di Guru Juara. Jadi jangan khawatir yang sekiranya belum bisa join di kegiatan pada malam hari ini, bisa langsung saja join di YouTube-nya Guru Juara. Di sini saya Mas Adit selaku moderator yang akan menemani Bapak dan Ibu semuanya, serta menemani kegiatan pada malam hari ini tentunya. Apresiasi keren yang sudah hadir tepat waktu untuk malam hari ini. Saya lihat sudah ini ya, di Zoom sudah mencapai kapasitas limitnya, di sini sudah 1.000 nih. Nah, kalau di YouTube kemarin saya lihat sudah sekitar 13.000 nih yang nonton, luar biasa sekali. Baik, sebelum acara pada malam hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya kegiatan ini juga berjalan dengan lancar dan juga maksimal tentunya. Baik, berdoa bisa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Pertemuan online atau virtual meeting, ini adalah pertemuan di hari yang kedua, Bapak dan Ibu semuanya, yaitu kegiatan Diklat Nasional 40JP, Teknik Jitu dan Praktis Solusi Termudah Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif Menggunakan AI tentunya. Setelah saya opening, seperti biasa ya, saya harus menyapa nih Bapak dan Ibu semuanya yang sekiranya join di live streaming Zoom, atau mungkin join di live streaming YouTube. Nah, saya lihat di sini sudah sangat banyak sekali, di YouTube juga saya lihat, wah sangat banyak juga. Oleh karena itu, kalau kemarin saya kan sudah tanya ya, 3 kata yang menggambarkan kegiatan nih. Nah, kalau sekarang ketikkan di kolom chat, seperti biasa biar kondusif, ketikkan semangat 45 Mas Adit. Nah, coba saya ingin lihat nih, sekiranya siapa aja nih yang join. Jadi tuliskan ya, Bapak dan Ibu semuanya, semangat 45 Mas Adit. Nah, mana nih? Coba. Wah, ada Ibu Selfie. Baik, seperti biasa. Kalau saya lihat langsung di kolom chat sangat banyak ya. Saya sapa dulu yang sekiranya di ini ya, sudah on cam. Di sini ada Bapak Darsi, Ibu Betania, Ibu Selfie, Ibu Urai, Ibu Sumartiningsih, oke, Ibu Made. Pastinya dari Sabang sampai Merauke sudah hadir semua nih tentunya. Bapak Darmadi, Bu Lia, Bapak Zulkifli, wah banyak ya on cam, saya sangat senang sekali. Ada yang resen juga ya. Saya Mas harus dipanggil nih Mas. Oke, luar biasa. Di sini yang di kolom chat, wah sudah banyak ya. Wah, seperti biasa saya sangat senang ketika kegiatan ini sangat banyak ya partisipannya. Sampai nggak bisa nih saya lihat di kolom chat namanya siapa aja ya. Saya harus berhentikan dulu nih. Ada Ibu Iliani, ada Bapak Kamarudin, Ibu Yulita. Oke, semangat 45 Mas Adit. Oke, semuanya semangat 45 ya. Saya harapkan juga semangatnya terus nih, bukan hanya di hari kemarin dan juga sekarang, tapi di hari-hari berikutnya juga harus lebih semangat ya. Oke, keren sekali Bapak dan Ibu semuanya. Baik, setelah saya sudah melihat antusias, nah kalau di absen satu persatu seperti biasa nggak akan pernah selesai, jadi saya lanjutkan saja, nah, biar nanti materinya juga pas ya untuk Bapak dan Ibu semua. Baik, untuk terus kegiatan pada malam hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, seperti kemarin tentunya, untuk yang sekiranya belum bisa untuk join di live streaming Zoom, bisa untuk join di YouTube-nya Guru Juara. Dan untuk link absensi jangan khawatir juga, yang penting Bapak dan Ibu semuanya silahkan di screenshot sebagai bukti nanti ketika mengikuti kegiatan ini. Nanti akan dikirimkan oleh admin dari Belajar Bersama di grup Belajar Bersama tentunya. Dan juga untuk sesi tanya jawab nanti akan saya sediakan 2 termin seperti biasa, menyesuaikan waktu yang ada gitu. Baik, pastinya Bapak dan Ibu semua sudah tidak sabar untuk memulai kegiatan pada malam hari ini. Kemarin ditemani sama Ibu Luki ya. Nah, kalau malam hari ini ditemani oleh siapa kira-kira? Bapak atau Ibu? Nah, pastinya sudah tahu di flyer yang sudah disediakan. Baik, belum resen ya, jangan resen dulu karena kita dengarkan dulu nih materinya. Nanti untuk sesi tanya jawab akan saya sediakan juga. Jangan khawatir ya, Bapak dan Ibu semuanya. Santai dulu nih. Nah, siapa sih pemateri kita pada malam hari ini? Nah, kemarin sudah ya, kita akan kenalan dengan beliau sekarang. Izinkan saya membaca CV beliau.
yaitu beliau adalah Ibu Eka Nurfiana Fatmawati, SPDGR. Beliau adalah guru di SDN Butuh 1 Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Siapa nih yang sekiranya dari Jawa Timur dan dari Kabupaten Kediri? Silahkan bisa ketikkan di kolom chat, saya ingin lihat juga nih di sini. Nah, juga beliau ini pengalaman beliau sangat banyak tentunya, diantaranya adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek. Nah, pemenang juga terpilih potret cerita praktik baik, Festival Merdeka Belajar Nasional, Guru Duta Kanva Indonesia, Puisi Super Trainer, dan masih banyak lagi tentunya pengalaman beliau. Dan juga yang paling penting di sini yang perlu dinotis adalah beliau juga Puisi Super Trainer dan juga Duta Teknologi Kemendikbudristek di tahun 2022 kemarin. Baik ya, keren sekali ya beliau tentunya di BWK sendiri. Nah, langsung saja ketika memang tadi sudah kenal dengan beliau, kita akan langsung menyapa beliau nih. Sepertinya sudah hadir. Baik, Assalamualaikum Ibu Eka. Apakah sudah hadir di virtual meeting kali ini, Bu? Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Eka? Alhamdulillah sehat Mas Adi. Alhamdulillah Ibu. Nah Ibu, mungkin ini saya mungkin izin bertanya kepada Ibu Eka. Kemarin saya juga tanya nih ke Ibu Luki. Kalau kemarin 3 kata ya yang menggambarkan kegiatan pada malam hari ini. Nah mungkin kalau spesial holiday juga di Ibu Eka, apa sih kalimat motivasi untuk Bapak dan Ibu semuanya spesial di malam hari ini, Bu, dari Ibu Eka? Kalender boleh aja merah dan kerja kita libur ya, tapi otak kita jangan dibiarkan untuk libur, Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama-sama untuk memperbaiki kualitas diri agar bisa menjadi guru yang lebih baik daripada hari kemarin. Mantap, keren sekali Ibu Eka. Jadi meskipun tanggal merah, tetap belajar ya. Dan ini buktinya Ibu, sudah semuanya sudah standby di depan laptop masing-masing. Ini keren ya, 2 jempol tentunya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Untuk memberikan suatu ini ya, ilmunya nanti mengenai AI ini Bu tentunya. Nah, setelah mungkin tadi Ibu Eka sudah memberikan kalimat motivasi, mungkin sedikit Ibu sepil materi kita pada malam hari ini spesial yang apa sih yang akan disampaikan oleh Ibu Eka tentunya. Oke, untuk materi hari ini kita akan kenalan lebih jauh ya. Mungkin kemarin sudah dijelaskan terkait dengan dasar-dasarnya AI itu apa, cara kerjanya AI seperti apa. Nah, di hari kedua hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu ya untuk melakukan beberapa refleksi gitu terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Kemudian apa tadi ya? Ini AI yang bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran itu contohnya apa aja. Nah, kemudian bagaimana cara penerapannya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini Bapak Ibu, dari sekian banyaknya AI yang Bapak Ibu tahu dari sosial media itu tidak semuanya kita perlu mahir semuanya. Gunakan yang sekiranya Bapak Ibu cukup sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi misalnya Bapak Ibu kadang kan bingung ya, banyak banget nih AI yang mau dipelajari gitu. Nah, gunakan aja 1, 2, 3 yang sekiranya memang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Itu sih. Dan nanti kita akan di sini fokus untuk bagaimana caranya memanfaatkan AI untuk membuat media pembelajaran. Oke, sudah disepil ya Bapak dan Ibu semuanya, nanti akan lebih didetailkan mengenai apa sih yang akan Bapak Ibu gunakan mengenai AI ini sendiri dalam media pembelajaran. Jadi fokus ke 1 sampai 2 ya, 2 tools yang digunakan biar nantinya bisa maksimal dalam pembelajaran gitu. Baik, karena mungkin Ibu Eka sudah siap, tidak perlu panjang kali lebar lagi ya Bu ya. Langsung saja untuk efisiensi dan juga kualitas waktu, dipersilakan kepada Ibu Eka untuk memulai penyampaian materinya. Dipersilakan, monggo Ibu. Baik, terima kasih Mas Adi atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya mohon izin untuk mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang meskipun pada hari ini ya tanggal di kalendernya sih masih keterangannya cuti bersama ya Bapak Ibu ya, tapi ternyata semangat Bapak Ibu semuanya untuk belajar pada diklat episode kali ini itu nggak ada liburnya ternyata ya. Padahal udah dimulai kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah kemarin itu kan hari Natal ya ternyata, tapi tadi saya sudah di-spill oleh Mas Adi bahwa meskipun libur dan hari Natal banyak banget peserta yang antusias untuk mengikuti kegiatan kita di sesi episode untuk yang kali ini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Bapak Ibu dan juga saya ucapkan kepada tim guru juara yang lagi-lagi terus mengajak kami untuk terus belajar berkarya dan juga pada akhirnya bisa menginspirasi Bapak Ibu guru lainnya untuk
terus menjadi guru yang berdaya dan juga mampu mengembangkan potensi peserta didiknya masing-masing secara maksimal. Bapak Ibu, kalau saya lihat di room kali ini ya sudah ada 1000 pas ini ya, 999 1000 999 1000 gitu, dan ada lagi beberapa ratus yang join di YouTube streaming. Nah, ini apresiasi yang luar biasa banget kepada Bapak Ibu semuanya. Seperti yang sudah di-spill di awal tadi, bahwa kita sebagai guru ada kalanya mungkin ya jangan berhenti, jangan libur untuk belajar. Nah, baik Bapak Ibu, tanpa berlama lagi, kita di malam hari ini kita akan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Bukan saya menggurui Bapak Ibu semuanya, tidak. Tapi kita bersama-sama belajar dan juga memahami bersama, mendalami bersama terkait dengan kecanggihan teknologi yang saat ini sedang hits ya, sedang ngetren, sedang naik daun kali ini. Nah, Bapak Ibu, AI. Nah, kita kembali lagi nih ngulik-ngulik. Sayanya kayaknya udah bolak-balik nih ya, membawakan materi tentang AI ini. Nah, AI ini Bapak Ibu, sebenarnya banyak banget manfaatnya bila kita manfaatkan untuk kegiatan kita sehari-hari dalam pembelajaran. Bukan hanya dalam pembelajaran, tapi juga bagaimana cara kita bisa mengelola, mengadministrasikan segala macam tugas-tugas kita gitu ya, mencari ide, tanya solusi kepada si AI ini. Dan Bapak Ibu, ternyata bagi Bapak Ibu yang baru mengenal AI, AI ini ternyata itu nggak cuma satu wujudnya gitu ya. Kalau dibilang wujud gitu ya, apa ya, bentuknya atau platformnya atau websitenya dan juga aplikasinya itu ternyata nggak cuma satu. AI ini ternyata ini bukan, kalau misalnya orang tuh satu, bukan ternyata. Jadi AI ini adalah memang kecerdasan buatan yang tersemat dalam beberapa sistem gitu ya. Sistem baik itu internet, bentuk aplikasi dan sebagainya, untuk membantu kita istilahnya mengetahui apa sih sebenarnya kita butuhkan gitu. Nah, di malam hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama ya, mengkaitkan sebenarnya AI ini ada hubungannya nggak sih dengan bagaimana cara kita untuk menyediakan atau merencanakan media pembelajaran dalam aktivitas pembelajaran kita sehari-hari di dalam kelas gitu ya. Dan ternyata Bapak Ibu, AI ini sangat membantu kita dalam membuat media pembelajaran. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama-sama ya pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, jadi tadi saya sudah dikenalkan oleh Mas Adi ya, moderator hebat kita pada malam hari ini. Bapak Ibu boleh panggil saya Mbak Eka, boleh panggil saya Bu Eka gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini sekilas beberapa profil saya yang saya dapatkan di rentang tahun 2022 sampai 2023. Baik, izin Bapak Ibu. Nah, sebelumnya nih ya, saya ingin tahu dulu nih kabar Bapak dan Ibu guru hebat malam ini semuanya. Gimana ya kabarnya Bapak Ibu ya? Liburan gitu ya, liburannya udah kemana? Kemudian bagaimana perasaannya liburan ini? Apakah masih ada yang terbebani dengan tugas-tugas sekolah gitu ya? Nah, Bapak Ibu tahan dulu ya, please tahan dulu, jangan langsung dijawab kabarnya seperti apa, karena di sini saya punya rule-nya ya, punya peraturannya, tata cara Bapak Ibu menjawab pertanyaan simple ini. Nah, silahkan Bapak Ibu ya diamati ya. Bapak Ibu silahkan cari icon ya, icon untuk roket ya. Jika Bapak Ibu merasa malam hari ini tuh merasa senang, merasa bersemangat dan juga merasa antusias gitu ya. Dan Bapak Ibu silahkan cari icon mobil jika Bapak Ibu malam hari ini merasa sedih gitu ya. Dan Bapak Ibu boleh jawab menggunakan, mohon izin saya pengen bersih nih, nggak jadi. Bapak Ibu boleh jawab menggunakan icon sepeda jika malam ini Bapak Ibu merasa agak lelah gitu ya, karena mungkin ada aktivitas yang seharian ini tadi Bapak Ibu lakukan. Nah, boleh Bapak Ibu ya, silahkan. Nah, saya ajak dulu nih Bapak Ibu untuk senam jarinya ya. Nah, di awal silahkan boleh jawab pakai emot roket, emot mobil, atau emot sepeda. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, saya mohon izin untuk stop screen dulu Bapak Ibu. Saya mau lihat nih kabarnya Bapak Ibu semuanya pada hari ini bagaimana nih ya. Nah, Bapak Ibu dijawab pakai icon ya, bukan dituliskan ya, roket, sepeda. Nah, oke, sebentar. Sepeda, oke. Roket. Ada yang mobil ya, ini satu ya. Ini ada Ibu siapa nih yang tadi ada yang jawab mobil nih ya.
Oke, sepeda roket, 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 roket. Oke. Overall, kalau saya lihat dari testing gitu ya, semangat Bapak Ibu semuanya dan antusias Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini kebanyakan roket. Oke, terima kasih. Semoga semangat yang meroket ini tetap terjaga sampai akhir sesi nanti ya Bapak Ibu ya. Saya izin kembali untuk membagikan layar saya Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, jangan sampai kita sebagai seorang guru kalah nih dengan kecanggihan teknologi pada saat ini. Baik Bapak Ibu, nah sebelumnya Bapak Ibu terkait dengan media pembelajaran. Saya ingin Bapak Ibu merefleksikan selama bertahun-tahun ini, selama bertahun-tahun ke belakang gitu ya, atau selama dalam semester ini, semester 1 ini ya, semester 1 ini kan sudah berakhir, nanti di tahun 2024 kita akan menyambut semester baru ya, bukan tahun ajaran baru, tapi semester baru. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru semuanya dulu untuk berefleksi bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sering membuat dan juga membawa bahan ajar atau media pembelajaran pada saat mengajar ya, selama bertahun-tahun ke belakang atau selama 1 semester kemarin gitu ya, boleh dijawab menggunakan angka 5 ya. Dan bagi Bapak Ibu yang lebih sering menggunakan metode ceramah di dalam kelas sepanjang kegiatan pembelajaran di kelas, nah Bapak Ibu boleh jawab menggunakan angka 3. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan jawab secara jujur ya, karena ini tidak ada efeknya apa-apa gitu ya. Maksudnya fungsi kita untuk berefleksi bersama di sini adalah untuk mencari kelebihan saya di mana sih, kelemahan saya di mana sih, apa sih yang sudah bagus dari kegiatan saya ketika mengajar kemarin, apa sih yang harus perlu saya tingkatkan kemarin. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan refleksi diri gitu ya, terkait dengan penggunaan media pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu ya dijawab menggunakan angka 5 bagi yang sering atau sering banget gitu ya bawa media pembelajaran saat mengajar, dan silahkan jawab menggunakan angka 3 jika lebih sering menggunakan metode ceramah. Baik, saya mohon izin untuk cek dulu ya Bapak Ibu ya. Jawabannya, oke, sebentar saya scroll dulu nih ya. Mana ini ya, masih roket-roket. Aduh, scrollnya banyak banget nih ya. Aduh, senang banget nih saya. Bapak Ibu gurunya antusias semua nih. Sebentar ya. Oke, scrollnya banyak banget nih. Aduh, sebentar ya. Oke, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Oke, kebanyakan. Nah, 3 Bapak Ibu ya. Yang 5 juga banyak, tapi yang 3 lebih banyak lagi. It's okay Bapak Ibu, nggak apa-apa. Terima kasih atas kejujuran Bapak Ibu semuanya untuk menjawab pertanyaan ini ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu yang menjawab 3 itu nggak apa-apa. Yang menjawab 5 saya sampaikan apresiasi yang luar biasa karena ternyata Bapak Ibu sudah berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa-siswanya. Yang masih 3 Bapak Ibu, nah ini adalah PR kita bersama untuk membenahi gitu ya, membenahi kualitas pembelajaran kita dengan membawa media pembelajaran ke dalam kelas. Tapi media pembelajaran ini kadang juga tidak harus selalu dibawa Bapak Ibu. Bukan berarti metode ceramah itu dia tidak boleh digunakan, tidak. Tapi porsinya saat ini adalah guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Artinya apa? Kegiatan pembelajaran itu didominasi harusnya oleh siswa. Nah, kalau Bapak Ibu masih menggunakan metode ceramah, nah berarti ini masih teacher center. Artisnya adalah Bapak Ibu semuanya di dalam kelas. Padahal harusnya yang lebih banyak beraktivitas, yang harusnya lebih banyak disorot gitu ya, yang lebih banyak mendapatkan kegiatan, yang lebih banyak melakukan aktivitas belajar itu adalah siswanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu terkait dengan media pembelajaran, nah saya punya suatu cerita nih Bapak Ibu ya. Namanya adalah Pak Guru Rusli. Nah, silahkan dibaca dulu Bapak Ibu ya. Pak Rusli adalah seorang guru SD yang mengajar matematika. Beliau sangat menghargai ketepatan dan metode pembelajaran klasik ya, konvensional. Di kelasnya, fokus utama adalah pada rumus dan teori matematika aja yang diajarkan langsung dari buku teks ya, hanya diajarkan langsung dari buku teks. Siswa-siswanya menghabiskan waktu mereka dengan mengerjakan soal-soal dari lembar kerja yang telah disiapkan. Dan sebagian besar berfokus pada perhitungan dan penerapan rumus dalam berbagai situasi teoritis ya. Pak Rusli percaya bahwa pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip matematika dasar adalah fondasi yang paling penting.
Oke ya Bapak Ibu ya, sudah bisa menangkap ya cerita dari Pak Guru Rusli ini Bapak Ibu ya. Jadi beliau ini saklek gitu ya, bahwa ya udah matematika itu intinya adalah belajar rumus dan teori matematika, ya udah kita belajar aja langsung dari buku teks. Kita bandingkan dengan cerita dari Bu Guru Mira nih Bapak Ibu ya, Bu Guru Mira. Sama-sama mengajar matematika seperti Pak Rusli, tapi Bu Mira mengajar matematika dengan cara yang dinamis dan praktis. Dia percaya bahwa matematika adalah alat yang dapat membantu memahami dan menyelesaikan masalah nyata. Jadi applicated gitu ya, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di kelasnya, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga cara menerapkannya dalam konteks kehidupan nyata. Sebagai contoh, dalam pelajaran tentang statistik, Bu Mira meminta siswa untuk melakukan survei menggunakan dadu garis rambut. Kemudian mencatat data yang muncul dalam bentuk turus untuk mengenalkan konsep awal terkait statistika. Ini tidak hanya membantu siswa memahami konsep matematika secara lebih mendalam, tetapi juga mengajarkan mereka keterampilan seperti mengumpulkan data dan mengolahnya. Oke, Bapak Ibu sudah mendapatkan 2 gambaran cerita ya dari Pak Guru Rusli dan juga Bu Guru Mira yang sama-sama mengajar tentang matematika, tetapi seni dalam beliau berdua ini dalam menerapkan pembelajaran matematika di dalam kelasnya memiliki jalur yang berbeda gitu ya, memiliki trayek yang berbeda. Nah, di sini Bapak Ibu, pertanyaan besarnya adalah manakah di antara Pak Rusli dan Bu Mira yang sudah ataupun yang sedang menerapkan pembelajaran bermakna? Atau dari pembelajarannya Pak Rusli dan pembelajarannya Bu Mira, manakah yang termasuk pembelajaran bermakna? Silahkan Bapak Ibu jawab di kolom chat ya. Nah, kemudian berikan juga alasannya, sertakan juga alasannya. Misal Pak Rusli adalah yang bermakna, nah itu alasannya apa gitu ya. Ataupun jawabannya Bu Mira, nah alasannya apa. Nah, silahkan Bapak Ibu boleh dituliskan di kolom chat ya. Saya beri waktu dulu 30 detik mungkin ya, 30 detik untuk menjawab. Nah setelah ini saya akan turunkan layarnya untuk melihat jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Oke, sebentar. Saya akan menayangkan ini ya, menayangkan ini masing-masing 15 detik ya untuk agar Bapak Ibu bisa membaca lebih lagi terkait dengan kasusnya. Oke, ini yang Pak Guru Rusli ya Bapak Ibu ya. Ini yang Bu Guru Mira. Oke. Saya mohon izin untuk menurunkan layar ya Bapak Ibu ya. Semoga cerita dari kedua guru ini sudah bisa ditangkap oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, saya mau lihat dulu jawabannya nih ya. Dari Bapak Ibu semuanya. Mana ini ya? Bu Mira, oke. Bu Mira. Oke. Semuanya menjawab Ibu Mira, tapi ada yang jawab Pak Rusli. Pak Rusli, tapi kebanyakan didominasi oleh Bu Mira. Oke, ini ada yang kebanyakan masih tidak ada alasannya ya. Ada yang ada alasannya, sebentar, saya lihat. Bu Mira, karena sangat bermakna, karena mengajar dengan kreatif dan interaktif. Oke. Oke, Bu Mira, karena mengaplikasikan teori. Oke. Bu Mira lebih ke kontekstual. Nah, Bu Mira lebih mengedepankan pengalaman. Oke, lebih melibatkan siswa secara langsung. Oke, poinnya dapat ya. Oke, karena menggunakan media. Ada lagi karena kontekstual, langsung praktek ke dunia nyata. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya yang ke bawah-bawah sudah ini ya, sudah banyak yang menggunakan alasan. Mohon maaf, saya tidak bisa membacakannya satu persatu, tapi dari beberapa poin yang sudah dijawab oleh Bapak Ibu semuanya, insya Allah ini sudah masuk ke poin yang akan yang akan saya tekankan di malam hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawaban yang telah diberikan. Ya, Bapak Ibu, jadi ketika kita mengajar, poinnya adalah kita bukan hanya
mentransfer ya Bapak Ibu, mentransfer ilmu pengetahuan dari dalam buku teks, dari modul yang sudah diterbitkan oleh pemerintah gitu ya, dari LKS katakanlah yang sudah Bapak Ibu beli gitu ya. Bukan hanya sekedar untuk mentransfer itu semua, tapi dari konsep-konsep yang kita ajarkan tersebut, itu siswa bisa apa? Bisa melakukan apa dengan konsep-konsep tersebut? Implikasinya dalam kehidupan mereka sehari-hari ini wujudnya seperti apa? Apakah konsep-konsep yang dipelajari tersebut bisa bermakna, bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka, ataukah hanya sekedar teori teori belaka? Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya bagi yang mungkin mohon maaf mungkin yang guru matematika atau mungkin guru sains gitu ya yang masih textbook aja ketika mengajar, mari kita dampingi peserta didik kita dengan cara mengajar yang lebih fun, yang lebih menyenangkan, yang lebih bermakna dengan lebih banyak mengajak mereka praktek sehingga mereka dapat mendapatkan gitu ya, mendapatkan pengalaman belajar yang nyata, yang langsung, yang dapat melekat di ingatan mereka lebih lama daripada hanya Bapak Ibu ceramahi saja gitu. Baik, nah Bapak Ibu, jadi ini harus kita tinggalkan nih Bapak Ibu ya, seperti kegiatan pembelajaran yang textbook gitu ya. Nah, ini adalah zaman kita dulu Bapak Ibu ya. Saya lulus SMA 2012 dan saya adalah generasi textbook, artinya apa? Guru-guru saya waktu itu masih dari kelas SD sampai SMA itu semuanya adalah textbook. Tapi ketika ujian praktek itu pasti ada sesuatu yang dipraktekkan. Dan kebanyakan kita nggak bisa prakteknya karena kita nggak diajari untuk praktek. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggalkan juga aktivitas yang lebih banyak mengerjakan soal-soal LKS, kemudian hafalan, dan juga tidak melibatkan murid dalam pembelajaran. Mari kita siapkan peserta didik kita, bukan tanya siswa dapat nilai berapa, bukan, tapi siswa kita sudah bisa apa gitu. Karena keterampilan-keterampilan yang saya beri kotak inilah yang kedepannya sangat dibutuhkan oleh generasi-generasi yang akan datang. Siap hidup, mampu bernalar, kemudian memiliki kompetensi untuk bisa berkompetisi, kemudian mereka bisa menyelesaikan permasalahan secara mandiri, dan juga bisa memberikan dampak bagi lingkungannya, baik itu di lingkungan kecil maupun di lingkungan yang lebih besar. Serta dia dapat hidup berdampingan dengan anggota atau dengan individu yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, nah baik Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran-pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi, nah di sini Bapak Ibu ada satu hal penting yang sebenarnya wajib ya kita bawa, kita siapkan sebelum kita mengajar. Dia adalah media pembelajaran. Nah, kalau kita simak kembali Bapak Ibu ya, saya ingin merecall gitu ya, mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengingat-ingat kembali apa sih sebenarnya media pembelajaran itu. Nah, media pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga kemauan siswa untuk belajar. Nah, jadi Bapak Ibu, sebesar ini pengaruh media pembelajaran dalam kegiatan belajar kita di dalam kelas. Artinya apa? Media pembelajaran ini memang tujuannya adalah dapat menyampaikan informasi ataupun konsep ya yang awalnya mungkin bersifat abstrak gitu ya, yang sulit gitu untuk kita sampaikan kepada siswa. Nah, dengan adanya bantuan media pembelajaran ini dapat memudahkan gitu ya, dapat sebagai perantara memudahkan konsep ini bisa diterima oleh anak-anak. Tapi ternyata kekuatan media pembelajaran ini tidak hanya di sini saja Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu menghadirkan media pembelajaran yang menarik bagi siswa, nah ini akan menimbulkan perasaan penasaran, akan menimbulkan perasaan semangat gitu, antusias. Wah, ini bu guruku bawa media apa ya? Wah, Pak ini bawa apa ya hari ini? Kok kayaknya lucu banget gitu. Kok kayaknya keren banget ya, ini media apa gitu. Nah, jadi ketika anak-anak sudah ada terpusat gitu perhatiannya, kemudian ada antusias gitu dalam ketertarikan dalam media pembelajaran, maka tentunya ini akan juga berpengaruh pada semangat mereka dalam belajar. Nah, jadi Bapak Ibu, ciri-ciri media pembelajaran yang baik tentunya ya. Nah, jadi membuat media pembelajaran itu enggak asal. Jadi memang harus ada beberapa poin sebagai indikator bahwa media pembelajaran ini layak untuk digunakan dan juga mudah diadaptasi oleh guru lainnya. Nah, ciri-ciri media pembelajaran yang baik yang pertama adalah tentunya
memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi tujuannya apa? Nah, untuk mencapai tujuan ini, nah kita buatlah suatu media pembelajaran. Kemudian bersifat interaktif. Maksudnya bersifat interaktif ini apa? Jadi dapat merangsang anak-anak atau menstimulus anak-anak untuk bisa menggunakan media ini. Jadi media ini tuh bisa digunakan, bisa dipakai, bisa diotak-atik oleh siswa. Jadi siswa bisa menggunakan secara langsung media pembelajaran ini untuk mengkonstruksi pemahamannya. Kemudian sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ini maksudnya kalau misalnya anaknya sesuai sukanya minatnya apa ya kita buatkan media sesuai dengan minatnya atau mungkin preferensi gaya belajarnya, kemudian mungkin dari level kemampuannya. Nah, ini boleh Bapak Ibu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, jadi penggunaan media pembelajaran ini jangan sampai malah membuat semakin susah, jangan sampai malah membuat semakin ribet gitu ya, satu pelajaran yang harusnya itu bisa dengan mudah dipahami, nah dengan adanya media pembelajaran harusnya lebih mudah, nah ini malah mempersulit. Nah itu bukan harapan dari adanya media pembelajaran. Nah jadi harapannya media pembelajaran ini bisa digunakan dengan mudah dan juga bisa diakses dengan mudah gitu ya. Kemudian, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini bersifat opsional, Bapak Ibu. Saya katakan opsional kenapa? Karena memang seharusnya kita bisa menghadirkan media pembelajaran yang bervariasi, tradisional atau konvensional, kemudian dengan berbasis digital. Tapi Bapak Ibu, bagi rekan-rekan kita yang mungkin berada di daerah yang kurang jaringan atau mungkin tidak tersedia gawai yang memadai, nah ini disesuaikan saja dengan aset yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada internet ya jangan dipaksakan untuk belajar menggunakan teknologi. Boleh menggunakan teknologi tapi cari alternatif lain yang bisa digunakan secara offline gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk nih Bapak Ibu ke AI-nya. Nah, jadi AI ini bagi seorang guru itu bisa apa aja sih ya? Ternyata Bapak Ibu banyak banget ya yang bisa kita kolaborasikan gitu ya. Kita bisa berkolaborasi dengan AI ini untuk mendapatkan banyak sekali insight terkait dengan kegiatan kita sebagai guru sehari-hari. Nah, kalau contoh beberapa kolaborasi antara kita sebagai manusia gitu ya dengan AI ini adalah yang pertama Bapak Ibu bisa melakukan brainstorming ide. Nah, brainstorming ide ini maksudnya apa sih? Sharing gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu istilahnya kalau dengan sesama rekan guru gitu sharing gitu, tanya-tanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa tanya atau melakukan brainstorming ide dalam merancang pembelajaran. Tanya juga terkait dengan ide-ide kreatif, kemudian administrasi pembelajaran, ataupun mungkin Bapak Ibu juga bisa mengecek gitu ya. Bapak Ibu misalnya punya karya tulis gitu, nah mau dicek tingkat plagiasinya, nah itu bisa menggunakan AI. Nah, kemudian Bapak Ibu dengan AI ini Bapak Ibu juga bisa merancang pembelajaran yang adaptif. Maksudnya seperti apa? Yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan materi, tingkat kesulitannya juga dibedakan gitu ya. Kemudian bisa juga berdasarkan kearifan lokal di mana tempat siswa ini berada. Nah, adanya chatbot, nah ini akan memudahkan guru untuk mendapatkan jawaban apapun yang kita tanyakan. Ini boleh apapun Bapak Ibu. Segabut-gabutnya Bapak Ibu, misalnya mau coba AI, boleh Bapak Ibu. Pasti akan selalu dijawab oleh si AI ini. Dia begitu ramah, dia Bapak Ibu. Kapanpun Bapak Ibu pengen chatting dengan dia akan selalu ready 24 jam. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan penilaian otomatis gitu ya. Nah, maksudnya penilaian otomatis ini bisa merancang asesmen sumatif, formatif, juga memberikan tugas, dan juga bisa menilai hasil ujian siswa secara otomatis. Nah, di sini Bapak Ibu ya, fokus kita adalah di pembuatan konten pembelajaran. Nah, konten pembelajaran ini juga bisa masuk dalam kategori media pembelajaran, contohnya bisa dalam bentuk komik, video pembelajaran, pembuatan naskah cerita, ilustrasi, dan juga dalam bentuk presentasi atau bahan tayang. Nah, jadi untuk malam ini untuk terkait dengan media, fokusnya adalah di brainstorming ide dan juga di konten pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kita flashback, contohnya apa aja sih AI ini yang bisa kita gunakan sebagai asisten pribadi kita sebagai guru gitu ya. Nah, kalau yang sangat familiar saat ini Bapak Ibu ya, kita pasti mungkin nggak kenal sama yang namanya ChatGPT. Nah, ini ya logonya ChatGPT. Kemudian
ada saingannya nih Bapak Ibu. Kalau ini dari Google ya, namanya Bard, bard.google. Ada juga Notion, ada juga Bing AI, dan juga Perplexity. Nah, ini semuanya berbasis chatbot. Jadi Bapak Ibu mau tanya apapun di sini pasti akan selalu dibalas dengan ramah ya. Nah, kemudian kalau fokusnya untuk membuat konten-konten pembelajaran atau media-media pembelajaran, nah Bapak Ibu bisa gunakan chat OpenAI dan juga Bard untuk brainstorming ide ya, untuk mencari ide-ide kira-kira untuk materi ini saya pakai media apa ya gitu. Kemudian langkah-langkahnya atau mungkin Bapak Ibu mau bikin game edukatif gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa tanya nih isinya apa, judulnya yang menarik apa. Nah, Bapak Ibu bisa tanya ke chat GPT dan juga Bard. Nah, di Canva Bapak Ibu siapa sih sekarang yang nggak punya akun Canva gitu ya? Apalagi saat ini pemerintah membekali Bapak Ibu guru semuanya dengan akun Belajar ID yang bisa mengakses Canva dengan Canva pendidikan. Artinya apa? Bapak Ibu jika mengakses Canva dengan Canva pendidikan atau menggunakan akun Belajar ID akan mendapatkan fasilitas seperti premium. Jadi yang mahkota-mahkota itu ya yang biasanya Bapak Ibu tidak bisa mengakses menggunakan akun free, nah ini bisa diakses menggunakan akun Belajar ID. Ada Tome Bapak Ibu. Kalau Tome, nah ini untuk ini apa namanya membuat bahan tayang ya atau slide presentasi itu secara otomatis, secara instan. Kita hanya memberikan beberapa kata kunci gitu ya, misalnya buatkan saya materi slide presentasi tentang siklus air gitu. Nah, itu aja nanti Bapak Ibu sudah bisa dibuatkan isinya. Dan Tome ini keren ya Bapak Ibu. Ini sudah disediakan juga dengan ilustrasi gambarnya. Tapi Bapak Ibu, saya sering mengatakan ini ketika webinar-webinar. Jadi AI ini, dia ini ibarat anak yang cerdas, tapi dia nakal. Nah, maksudnya apa? Dia ini cerdas banget. Dia bisa bisa memberikan segala macam informasi apapun kepada kita. Tapi terkadang di satu sisi dia ini itu nakal. Nakal apa? Kadang informasi yang dia dapatkan itu kadang mungkin kurang sesuai dengan apa yang kita ketahui. Mungkin kurang sesuai dengan faktanya. Oleh karena itu penting banget Bapak Ibu ya penting banget untuk memvalidasi atau mencek kembali terkait dengan hasil jawaban yang telah dimunculkan oleh si AI ini. Oke, nah kalau Steve AI ini banyak banget Bapak Ibu, dia bisa mengenerate teks jadi gambar, bisa mengenerate teks jadi video. Nah ini pakai Steve.ai. Leonardo AI ini juga keren banget Bapak Ibu. Dari kata-kata aja Bapak Ibu bisa mengenerate gitu ya, membuat ilustrasi gambar langsung dari kata-kata yang Bapak Ibu perintahkan. Tapi ini basisnya adalah pakai bahasa Inggris. Kemudian ada Runway. Nah, Runway ini juga hampir sama dengan Leonardo. Dia mengubah teks menjadi video dan juga bisa mengubah gambar ya, mengubah gambar menjadi video juga. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba gitu ya mengulik-ngulik dulu seperti apa sih contoh pemanfaatan ChatGPT untuk membuat media pembelajaran dan juga Bard ya. Jadi di sini nanti saya akan fokus di 3 ini Bapak Ibu ya. Kalau banyak nanti waktunya kita nggak cukup. Saya akan spill terkait dengan pemanfaatan ChatGPT, Bard, dan juga Canva untuk membuat media pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu bagi yang belum pernah mendaftar ChatGPT, nah Bapak Ibu bisa nanti kunjungi aja ya, ketik aja di Google gitu ya, ChatGPT gitu atau Chat OpenAI. Nah, nanti Bapak Ibu bagi yang belum pernah mendaftar silahkan klik login ya, klik sign up dulu deh. Sign up dulu karena belum pernah login, belum pernah mendaftar, kemudian klik continue with Google. Nah, kemudian pilih salah satu akunnya gitu ya yang mau digunakan. Nah, kalau sudah masukkan tanggal lahir dan Bapak Ibu silakan masukkan nomor HP untuk diverifikasi. Nah, jadi kalau ChatGPT ini dia memang setelah mendaftar harus diverifikasi dengan nomor HP yang tersambung dengan WA. Nah, bedanya dengan Bard Bapak Ibu, kalau Bard Bapak Ibu bisa login menggunakan akun Belajar ID. Ya, alamatnya di bard.google.com. Ini bisa Bapak Ibu pakai pakai akun Belajar ID bisa, pakai akun Gmail biasa juga bisa. Nah, kalau Bard ini Bapak Ibu ya perbandingannya dengan ChatGPT, kalau Bard ini Bapak Ibu
tidak memerlukan verifikasi nomor handphone ya. Jadi ketika Bapak Ibu klik, nah itu langsung bisa digunakan, nggak harus memverifikasi nomor handphonenya Bapak Ibu semuanya. Nah kemudian klik try BART, nah jadi nanti akan muncul ya term and privacy, jadi ini adalah ketentuan dan juga kebijakan yang dimiliki oleh BART ini, silahkan diklik I agree atau saya setuju. Kemudian klik selanjutnya dan ini yang kotak warna merah ini hanya untuk yang pertama kali, jadi hanya muncul di awal aja. Setelah Bapak Ibu pernah mengakses ini pertama kali, untuk mengakses BART di berikut-berikutnya itu langsung, tidak perlu melakukan step ketiga, 4, dan kelima. Nah, jadi ada ChatGPT, ada BART ya Bapak Ibu ya. Apa sih bedanya antara ChatGPT dan BART gitu ya? Kalau ChatGPT Bapak Ibu, dia update-nya itu masih Januari 2022 ya. Januari 2022, berarti kurang lebih 2 tahun ya, mau 2 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya, masih update 2022. Artinya apa? Informasi yang masuk setelah tahun Januari 2022 itu dia terbatas informasinya. Nah, kalau BART dia itu update-nya secara berkala. Bahkan detik ini pun si informasi yang didapatkan oleh si BART itu juga lebih up to date gitu ya dibandingkan dengan ChatGPT. Kemudian nah, kuncinya ketika kita memanfaatkan kedua AI ini adalah di prompt Bapak Ibu atau di perintah. Ya, nah di sini Bapak Ibu kuncinya dalam kita berinteraksi, dalam kita berkolaborasi dengan AI itu adalah adanya prompt atau perintah yang kita berikan. Nah, prompt ini bentuknya bisa berupa pertanyaan, bisa berupa kalimat perintah. Tergantung kita maunya apa. Misal di sini, buatlah bahan ajar matematika dengan tujuan pembelajaran memahami konsep pecahan, ini materi matematika ya, untuk siswa kelas 4. Nah, semakin detail informasi yang Bapak Ibu sampaikan, maka si AI ini akan membuat hasil atau akan mengeluarkan hasil yang lebih spesifik. Misal Bapak Ibu di sini hanya buatlah bahan ajar matematika dengan tujuan pembelajaran memahami konsep pecahan gitu ya. Tanpa dispesifikan untuk siswa kelas 4. Mungkin nanti jawaban yang akan diberikan oleh si ChatGPT ini mungkin akan ditujukan juga untuk siswa SMP, mungkin akan ditujukan juga untuk siswa SMA. Nah, inilah pentingnya membuat rumusan prompt yang lebih spesifik. Nah, untuk tips membuat perintah untuk AI, nah ini kuncinya Bapak Ibu ya, ada di prompt-nya. Pastikan input tersebut memenuhi kriteria kualitas konten yang diinginkan. Misalnya apa? Buatkan 10 soal atau buatkan 10 ide media pembelajaran untuk materi ini, kelas sekian gitu. Nah, itu kata kuncinya. Misalnya kata kuncinya itu buatkan, nanti dia akan membuatkan gitu. Atau jelaskan, nanti dia akan menjelaskan. Kemudian yang kedua, atur parameternya. Misal Bapak Ibu, kata kuncinya adalah 10 ide media pembelajaran atau 5 ide permainan kreatif. Nah, di sini adalah untuk mengatur parameternya. Jadi nanti si AI ini akan betul-betul menampilkan 5 pilihan atau 5 rekomendasi, dia juga bisa menampilkan 10 rekomendasi. Kemudian perdalam perintah nih Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu memberikan perintah-perintah lanjutan seperti yang tadi, misalnya jelaskan jawaban kamu dalam bentuk tabel. Nah, nanti dia akan membuatkan jawabannya juga dalam bentuk tabel, Bapak Ibu. Dan juga jangan lupa yang terakhir, kita harus mengevaluasi. Maksudnya apa? Bahwa hasil yang output yang dikeluarkan oleh ChatGPT itu tidak selalu benar. Nah, kita harus terus memvalidasi apakah ini kayaknya jawabannya ngawur deh nih ChatGPT nih, atau ini mungkin jawabannya kurang sesuai deh. Nah, itu silahkan dikoreksi kembali. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, beberapa penggunaan ChatGPT untuk guru nih ya. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, karena kita fokusnya adalah untuk membuat media pembelajaran ya. Di sini saya akan coba copy ini Bapak Ibu ya. Prompt-nya adalah ini ya, saya mau coba ini ya. Kita buktikan nih Bapak Ibu. Beri ini ya, misalnya kita sebagai guru kelas 4 SD, berikan ide kreatif dalam mengajar materi pengenalan pecahan. Nah, coba ya, karena kita cari dulu nih idenya mau dibuat gimana gitu ya. Nah, sebentar Bapak Ibu. Di sini kita buka dulu ChatGPT. Nah, ini ya alamatnya chatopenai.com. Nanti ini adalah yang sebelah kiri, ini adalah
AI atau chatting antara kita dengan ChatGPT yang sudah kita lakukan. Nah, ini jadi dia ketika kita sudah mengakhiri chat gitu, dia tidak akan hilang, tapi akan tersimpan di sebelah kiri Bapak Ibu. Kita akan bandingkan dua platform sekaligus, satunya dengan Google Bard ya. Nah, ini ada Google Bard. Nah, kali ini alamatnya bard.google.com. Nah, kita coba ya, pastekan di sini perintahnya yang tadi. Kita coba kirimkan. Nah, ChatGPT hanya dalam hitungan detik, dia akan memberikan beberapa ide ya terkait dengan materi pembelajaran pecahan. Nah, seperti ini nih, banyak banget nih Bapak Ibu ya. Nah, karena tadi di sini saya tidak memberikan parameter yang jelas gitu ya, hanya berikan ide kreatif dalam mengajar materi pengenalan pecahan. Nah, ChatGPT memberikan rekomendasi ada 6. Nah, ada 6 kegiatan. Nah, media pembelajaran yang bisa kita gunakan ada puzzle, ini ya, pecahan puzzle. Kemudian ada juga ini ya, puzzle ya. Kemudian yang berikutnya ada memasak bersama. Nah, berarti media pembelajaran yang dibawa adalah, nah ini lebih kontekstual. Tepung ya, ini ya, tepung, kemudian teh, garam, dan lain-lain. Kemudian ada papan interaktif. Nah, ini dia menggunakan papan tulis atau flip chart. Kemudian ada video atau animasi. Nah, di sini ada ini ya, video pendek. Ini adalah juga dalam bentuk media. Nah, ada lagi permainan edukatif yaitu pecahan bingo. Nah, ada juga pecahan Jeopardy. Ada juga poster. Nah, Bapak Ibu bisa membuat media dalam bentuk poster. Ada lagi dalam bentuk untuk meningkatkan literasi ya, pecahan dalam cerita. Nah, di ChatGPT menawarkan 6 ya. Coba kita bandingkan dengan ini. Dengan di Bard ya. Kalau di Bard Bapak Ibu, kita menunggu dulu beberapa detik, nanti dia jawabannya langsung muncul semua. Berbeda dengan ChatGPT ya. Kalau ChatGPT dia langsung muncul dikit kayak diketik gitu ya, typewriting. Nah, kalau ini enggak. Nah, kalau ini, dia ada ininya nih, ada klasifikasinya yang lebih detail Bapak Ibu. Nah, dia menggunakan media konkret. Nah, media konkret contohnya seperti apa? Nah, ini adalah alternatif media, rekomendasi media yang direkomendasikan oleh Bard. Ada potongan kue atau pizza, jadi kita bisa bawa potongan kue ya, atau bisa bawa pizza ke dalam kelas. Kita juga direkomendasikan bawa biskuit atau juga roti. Kemudian dalam bentuk gambar atau kartun, dan juga bisa memanfaatkan benda-benda di sekitar kelas. Nah, kemudian ada juga Bard menawarkan menggunakan permainan melalui tebak pecahan, menyusun pecahan, kartu pecahan. Nah, ada lagi melalui media permainan ular tangga pecahan. Nah, ini menggunakan pendekatan kontekstual ya. Nah, ini lebih kayak merancang anggaran belanja, mengukur jarak atau luas, dan juga kita bisa memasak. Nah, ini ada tujuannya juga nih Bapak Ibu ya. Tujuannya apa, bahan-bahannya apa, bahkan langkah-langkahnya apa. Kemudian kegiatan tebak pecahan ini juga apa yang dibutuhkan alat dan bahannya, ternyata kartu pecahan. Langkah-langkahnya bagaimana. Nah, bahkan sampai kita diberikan 3 rekomendasi Bapak Ibu nih. Wah, keren banget nih ya. Ada 3 rekomendasi kegiatan nih Bapak Ibu. Wow. Ini keren banget sih ya nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini perbandingannya ketika Bapak Ibu menggunakan ChatGPT dan juga menggunakan Bard ya. Nah, misal nih Bapak Ibu, ini untuk brainstorming ide. Kita cek lagi untuk prompt berikutnya yang bisa kita gunakan dalam mengeksplor ide, dalam membuat media pembelajaran. Ini pecahan juga ya. Oke, misal ini ya. Beda untuk materi tentang siklus hidrologi ya. Nah, coba nih. Kita untuk media siklus hidrologi. Kita tanyakan ke ChatGPT. Kemudian kita tanyakan juga ke Bard. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Banyak banget ide-idenya yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya. ChatGPT memberikan presentasi interaktif. Nah, ada juga video animasi. Nah, kemudian ada poster visual.
kemudian ada membuat model siklus air, simulasi siklus hidrologi, kemudian dalam bentuk permainan ada puzzle, kemudian ada kuis, dan juga membuat proyek dalam kelompok. Wah, ini lengkap banget sih Bapak Ibu ya, kalau misalnya mau kita bikin alur gitu ya dalam satu bab yaitu terkait dengan siklus hidrologi. Nah, ini udah masuk banget nih kegiatannya. Kita coba lihat di BART Bapak Ibu. Kalau di BART dia ini ya ada model siklus hidrologi, ada permainan. Nah, permainannya ini juga diberikan 3 rekomendasi, kemudian dalam bentuk video dan juga eksperimen. Nah, eksperimennya juga lebih dispesifikan lagi dalam bentuk perubahan wujud air dan juga penguapan air. Nah, ada juga field trip ya. Ini ada lagi nih kegiatan satunya seperti apa, bahannya apa, langkah-langkahnya apa. Wah, Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri ya. Kira-kira lebih enjoy menggunakan ChatGPT atau menggunakan BART. Nah, karena keduanya sama-sama memberikan rekomendasi, tapi untuk lebih lengkap atau enggaknya dan juga ide-idenya lebih cemerlang yang mana, nah itu silahkan Bapak Ibu bisa sesuai dengan seleranya masing-masing. Oke, nah ini contohnya nih Bapak Ibu ya, penggunaan ChatGPT untuk brainstorming ide terkait dengan media pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu satu lagi ya, sebentar saya cek lagi. Prom yang lainnya, contoh prom. Nah, ini pancingan Bapak Ibu ya, beberapa pancingan contoh prom yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan prom-prom lainnya atau perintah-perintah lainnya untuk bisa berinteraksi dengan ChatGPT. Nah, misal nih untuk yang guru bahasa Indonesia gitu ya, ingin membuat naskah drama gitu ya. Coba nih, apakah dia bisa membuat naskah drama gitu ya? Sebentar, saya Ctrl C ya. Kita coba buatkan di sini ya, di ChatGPT ya. Promptnya adalah buatkan naskah drama tentang persahabatan dilengkapi dengan deskripsi latar cerita. Oke, kita tanyakan ke ChatGPT dan juga kita tanyakan ke BART. Nah, ini kita tanyakan ya. Nah, Bapak Ibu biasanya harus mengarang cerita gitu ya, harus mengarang cerita, kemudian belum desain layoutnya itu berhari-hari. Dengan bantuan ChatGPT, Bapak Ibu bisa hanya dalam hitungan detik udah selesai. Nah, ini nih, udah jadi nih Bapak Ibu nih. Nah, ada adegan 1, tempatnya di mana? Oh, di halaman sekolah. Latar waktunya di pagi hari, tokohnya siapa aja. Nah, ada ini. Wow, ini keren banget nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat ini seperti ini mungkin lebih membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya, mungkin beberapa menit gitu ya. Nah, dengan ChatGPT ataupun BART Bapak Ibu bisa membuatnya dengan lebih cepat. Nah, ini contohnya nih. Nah, Bapak Ibu bisa bandingkan. Nah, ini contohnya ya. Ini lebih mendetail lagi. Jadi apa sih yang dilakukan oleh tokohnya tersebut? Nah, oke, nah seperti ini ada percakapannya gitu, tapi ini kayaknya lebih simple banget gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu karena ini promptnya memang simple banget, nah Bapak Ibu bisa menambahkan dengan sebenarnya apa sih yang dimaui Bapak Ibu oleh hasil yang akan direkomendasikan oleh ChatGPT ini. Misal, buatkan naskah drama tentang persahabatan dilengkapi dengan deskripsi latar cerita yang berisi bagaimana dan bagaimana. Nah, pokoknya apa yang dimaui oleh Bapak Ibu silakan dituliskan aja gitu ya kalau di penggunaan ChatGPT ataupun BART ini. Lagi Bapak Ibu ya, misalnya di sini Bapak Ibu mau bikin naskah komik gitu ya. Nah, ini membantu membuat skrip komik. Nah, Bapak Ibu misalnya mau bikin naskah komik di sini tentang 2 tokoh anak yang akan menjelaskan konsep siklus air di bumi ya, tentang konsep siklus air di bumi tapi dalam bentuk komik. Nah, Bapak Ibu nggak perlu bikin sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan AI. Kita lihat. Nah, ini nih Bapak Ibu nih udah jadi nih percakapannya. Yang BART kita cek dulu ya. Nah, ini namanya Andi dan Budi. Nah, ini adegan 2. Nah, adegan 3, oke, ada juga nih, ini tinggal di-kopas aja, kemudian di-paste di Canva untuk membuat komik. Nah, udah jadi dong Bapak Ibu nih ya. Tanda Bapak Ibu membuat skrip komiknya secara manual. Nah, ini ada
Kalau di ChatGPT dia lebih jelas lagi nih Bapak Ibu, ada panel 1. Jadi panel 1 itu kotaknya komik gitu ya. Di panel 1 itu adalah seperti ini isinya. Ada tokohnya Andi dan Lia. Andi bilangnya ini, nah si Lia bilangnya ini. Panel 2, nah Andi menggambar matahari, Lia menggambar awan. Nah ini isinya. Wah ini keren banget nih, bahkan lebih detail ya. Ada panel 4, panel 5, panel 6, sampai panel 8. Ini Bapak Ibu jadi ChatGPT ini nggak hanya terbatas untuk beberapa mata pelajaran aja, tapi bisa untuk berbagai mata pelajaran. Oke, slide berikutnya tentang apa ini ya? Oke, nah membantu membuatkan isi slide presentasi, membantu menerjemahkan bahasa asing dan sebaliknya. Oke, ini semua bisa kita lakukan dengan Canva Bapak Ibu ya. Tadi kita belajar menggunakan Bard dan ChatGPT, sekarang kita coba explore media pembelajaran yang bisa kita buat dengan Canva. Nah, misalnya seperti apa ya? Misal nih Bapak Ibu, saya mau bikin. Nah, Bapak Ibu yang pertama, misalnya di sini ya, cari aja misalnya solar system. Nah, triknya ketika Bapak Ibu menggunakan Canva, nggak bisa ya sebentar. Ketika Bapak Ibu menggunakan Canva, nah silahkan pastikan dulu bahasa yang Bapak Ibu gunakan ini bahasa apa. Kalau dia pakai bahasa Inggris basisnya, berarti kata kuncinya lebih baik digunakan menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau Bapak Ibu di sini Canva-nya pakai bahasa Indonesia, nah berarti untuk kata kuncinya silahkan menggunakan bahasa Indonesia. Nah ini ada beberapa, udah banyak banget ya, bukan beberapa lagi, tapi banyak banget yang bisa kita gunakan nih Bapak Ibu ya. Media-media ini juga Canva ini sudah AI-nya udah keren banget nih Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran. Misalnya ya, Bapak Ibu tertarik dengan mana ya? Misalnya ini ya. Coba kita lihat dulu. Nah, oke ya. Ini kalau kita lihat, nah ini ada ini ya. Ini udah jadi nih Bapak Ibu. Materinya apa, Venus seperti apa. Nah, tapi kalau kita lihat nih Bapak Ibu ya, dia basisnya adalah berbahasa Inggris. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Di Canva saat ini sudah menyediakan juga fitur untuk translate. Nah, misalnya ya, di sini saya mau nambahkan bentar ini, kemudian menambahkan ini, saya mau coba 3 slide ya. 3 slide ini. Tambah satu lagi deh yang ada planetnya. Misalnya planet Venus ya, sama planet bumi. Oke. 5 ya, 5. Nah, ini semuanya adalah dia pakai bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita bisa mengubahnya menggunakan bahasa Indonesia secara langsung. Nggak harus buka Google Translate Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu ya, di bagian kiri. Nah, di bagian kiri ini Bapak Ibu bisa scroll ke bawah dan pilih Translate. Nah, di sini ya, Translate. Kemudian Bapak Ibu pilih bahasanya di sini apa. Misalnya ya, Indonesia. Nah, ini ya, Indonesia. Kemudian, nah ini berapa halaman gitu ya. Ini karena yang tersedia tadi, 4 ya ternyata ya. 4 halaman, ya udah berarti 4-4-nya ini ya. Kita centang. 1, 2, 3, 4. Nah, kita klik dan kita klik translate. Nah, sampai sini biarkan Canva melakukan keajaibannya. Wow, bahkan saya belum selesai ngomong Bapak Ibu ya. Saya belum selesai ngomong, ini udah jadi nih Bapak Ibu. Jadi hasil translate-nya ini akan dibuatkan slide baru di sebelahnya. Seperti ini ya, the solar system. Nah, di sini dia terjemahannya sistem tata surya. Oke, cocok ya, masuk ya. Nah, tujuan dari pembuatan media pembelajaran ini apa sih? Ternyata di sini ya. Nah, ini kan jelaskan tata surya, jelaskan bagaimana. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Misalnya menjelaskan pengertian tata surya gitu. Aduh, bentar. Kehapus nih. Misalnya ini diganti gitu ya. Nah, ini kan berarti kan dia kurang sesuai ya AI-nya Bapak Ibu. Ini kita ganti menjelaskan pengertian tata surya. Kemudian menjelaskan bagaimana. Nah, ini dan seterusnya.
ini pengenalannya ya, perkenalannya terkait dengan tata surya ini apa sih? Nah, ini juga bisa langsung diedit. Nah, bumi. Nah, ini juga langsung nih ada nih translate-nya di sini Bapak Ibu. Nah, misalnya yang dari bahasa Indonesia, dari bahasa Inggrisnya ini udah nggak kepake, dihapus aja nih. Tinggal delete page. Nah, udah jadi nih media aja Bapak Ibu yang terkait dengan tata surya menggunakan AI Translate dari Canva. Misal, kok materinya Bapak Ibu kok nggak ada di Canva gitu ya, materi yang Bapak Ibu cari nggak ada di Canva, Bapak Ibu bisa cari sendiri nih. Misal ya, di sini saya mau bikin terkait dengan fungsi tumbuhan gitu ya. Kita cari akar, root. Nah, misalnya ini ya. Saya buat di sini akar. Nah, di sini kan belum ada isinya. Saya mau di slide ini isinya itu adalah fungsi akar gitu. Nah, saya kan kalau misalnya harus bikin sendiri gitu agak gimana gitu ya. Biar mempersingkat waktu, saya bisa menggunakan Canva AI-nya yang ada di Canva. Seperti apa? Ini Bapak Ibu. Di pojok kanan ada yang namanya Canva Assistant. Nah, di sini kita bisa klik Magic Write. Nah, di sini ya misalnya ya, buatkan slide presentasi tentang fungsi akar pada tumbuhan. Kalau sudah kita klik generate. Simsalabim. Nah, dalam waktu hitungan detik aja ini sudah dibuatkan nih Bapak Ibu. Sebentar ya, ini saya tutup aja. Ini saya perbesar. Nah, ini hasilnya nih Bapak Ibu nih. Kalau mau kita besarkan ya, sebentar saya besarkan. Fontnya saya ganti misalnya. Nah, ini nih. Nah, ini nggak usah nih. Ini langsung dihapus aja. Ini kan perintahnya ya. Misalnya ini langsung kita kasih judul fungsi akar, menyerap air dan nutrisi, menjaga kestabilan tumbuhan. Nah, udah masuk banget nih Bapak Ibu, tanpa kita harus mengetik sendiri. Kita tanya aja di Canva Assistant, sudah langsung dibuatkan. Oke Bapak Ibu, ini terkait untuk spill-nya dulu ya, terkait dengan pemanfaatan Canva Magic Write dan juga Canva Translate, juga pemanfaatan BART dan juga apa tadi ChatGPT untuk membuat media pembelajaran. Oke, mohon maaf lebih 2 menit dari jadwal yang telah ditetapkan ya. Saya kembalikan lagi ke Mas Adi selaku moderator. Baik, terima kasih Ibu Eka, luar biasa. Lebih 2 menit tidak mengapa Ibu. Penyampaian materinya sudah sangat komplit mengenai ChatGPT dan juga Canva, tentunya luar biasa dari Ibu Eka. Dinotis juga untuk Bapak dan Ibu semuanya mengenai absensi ya. Mungkin saya kembali menginfokan terkait dengan absensi. Jangan absen di ini ya, di chat ya, hadir. Nah, kalau absensi itu di form absensi yang dikirimkan oleh admin melalui link ya, link yang diklik. Nah, seperti itu nanti isi datanya di situ nanti terekam dengan jelas. Kalau semuanya di chat tidak terekam seperti itu. Nah, itu ya sudah saya sampaikan mengenai hal itu. Mungkin saya buka untuk termin yang pertama ini. Mungkin ada sekitar beberapa penanya di sini dari Bapak dan Ibu semuanya. Untuk di termin yang pertama ini, saya persilahkan mungkin Ibu Eka memilih, Ibu. Siapa kira-kira? Aduh, saya memilih ya. Oke, boleh nih Pak Aliudin. Pak Aliudin Oke, kayaknya muncul di layar saya nih. Oke, boleh nih baik. Pak Aliudin. Silakan Bapak Aliudin bisa untuk unmute. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sangat ya banyak ilmu yang dapat diambil dari yang disampaikan oleh Ibu, terutama yang terkait dengan media pembelajaran AI ini. Yang saya tanyakan itu yang terkait dengan Canva, Bu. Iya. Kalau tadi kan yang terakhir sepertinya sangat menarik, dan yang saya tahu itu di media Canva yang pernah saya buat itu manual, Bu. Karena saya belum tahu Ya. fungsinya. Kalau tadi kan Ibu memberikan contoh terkait dengan materi ilmu pengetahuan alam atau IPA ya Bu ya.
terkait dari fungsi akar. Nah, kebetulan kan saya di sekolah itu megang matematika, Bu. Jadi saya kemarin coba membuat di Canva, itu sepertinya kesusahan, Bu, lama gitu. Karena harus memasukkan rumus satu persatu. Nah, apakah di media Canva ini untuk materi matematika bisa sama? Artinya secara otomatis bisa diklik misalkan rumus bentuk umum dari persamaan kuadrat gitu. Apakah bisa secara otomatis tampil di Canva atau ada trik lain gitu, ada cara lain gitu. Karena yang saya sudah pernah lakukan itu secara manual, Bu, gitu. Karena belum tahu. Baik. Ya mungkin itu aja sih, Bu. Biar nanti ke depannya untuk ya memberikan materi di kelas gitu kan, anak-anak ya memang sangat-sangat tertarik gitu. Anak-anak sangat antusias ketika saya memberikan, ya mencoba gitu, Bu. Mencoba mengaplikasikan media Canva ini. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aliudin atas pertanyaannya. Bisa saya jawab sama Ibu Profesor. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Aliudin. Salam kenal dari saya Bapak ya. Saya mohon izin untuk sharing terkait dengan pemanfaatan rumus yang ada di Canva. Saya izin untuk share screen kembali ya. Kita praktekkan secara langsung. Ini adalah di slide kita yang terakhir tadi ya. Kalau untuk matematika sih sejauh ini saya belum pernah menggunakan Magic Write-nya yang ada di Canva ya. Kita coba aja nih, misal kita gunakan ini ya. Kita coba aja ya, kita coba misalnya tuliskan rumus persamaan kuadrat gitu ya. Kita coba aja nih. Apakah dia mau? Nah, ini dia bisa langsung seperti ini. Jadi rumus persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di mana A dan B adalah konstanta dan X adalah variabel. Oke, cocok ya. AI-nya masuk ya dengan konsep dari persamaan kuadrat. Coba kita menggunakan pecahan ya. Buatkan contoh ilustrasi penjumlahan pecahan tidak senilai. Misal ya, promnya adalah buatkan contoh ilustrasi penjumlahan pecahan tidak senilai. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Nah, ini memang dia kelemahannya kalau di Canva, kalau kita lihat ya. Untuk pecahan, dia tidak dituliskan 1/4 yang ke bawah gitu ya, tapi dia pakai garis miring. Nah, seperti ini. Nah, tapi Bapak Ibu jangan khawatir ternyata karena saat ini Canva sudah dilengkapi dengan penulisan rumus nih Bapak Ibu ya. Nah, seperti apa? Misal ya, di sini Bapak Ibu kita bisa cari ya di aplikasi di sebelah kiri ya. Misal ini kalau mau masukkan rumus gitu ya, kan susah nulisnya gitu. Bapak Ibu bisa masukkan di aplikasi ini, kemudian cari yang namanya equation. Nah, tapi Bapak Ibu, equation ini kalau di bahasa Indonesia mungkin namanya rumus gitu ya. Nanti Bapak Ibu yang pakai Canva bahasa Indonesia boleh cari dengan keyword rumus gitu ya. Nah, ini untuk aplikasi tautannya yang equation ini dia masih bersifat beta. Maksudnya apa? Jadi di Canva ini dia masih dalam tahap pengembangan. Jadi ini belum final gitu. Jadi ke depannya mungkin akan ada terus perbaikan-perbaikan yang mengarahkan penggunaan equation ini menjadi lebih baik lagi performanya. Kita coba klik Bapak Ibu ya. Nah, ini lambangnya. Di sini Bapak Ibu bisa, nah ini ya, insert math formulas into design. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan rumus-rumus matematika ke dalam desain Bapak Ibu semuanya. Kita klik open. Kita tunggu sebentar. Masih loading dia ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan nih satu misalnya ya ini kurang. Kalau untuk baginya di mana ya? Sebentar, saya cari. Nah, untuk bagi Bapak Ibu bisa pakai ini ya. Untuk bagi, untuk untuk pecahan. Nah, Bapak Ibu bisa pakai ini. Di sini Bapak Ibu bisa tuliskan 1, ini misalnya 2. Nah, ini 1/2. Saya masukkan di page baru ya. Kemudian saya klik insert equation. Nah,
Saya ganti dulu tulisannya, dia hitam, nggak kelihatan nih. Bentar, ininya ininya ya Bapak Ibu, bentar. Ini saya ganti dulu backgroundnya. Nah, jadi dia langsung jadi nih untuk pecahannya. Tanpa Bapak Ibu bikin manual. Nah, misal Bapak Ibu mau cari akar gitu ya. Nah, ini misalnya. Akar ini 9. Penarikan akar pangkat 3 dari 9. Kita di sini warnanya bisa dipilih, misalnya mau warna merah ya, atau warna biru. Nah, ini kemudian kita klik insert equation. Nah, ini dia udah jadi. Ini bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan. Satu lagi nih ya, misalnya mau ini pangkat. Misalnya 4 pangkat 5. Nah, colornya coba deh, tadi kayaknya nggak berhasil warnanya. Bentar, ini di sini nih, kita ganti nih. Oke, nah ini udah ganti ya, kita insert. Nah, ini udah jadi nih, 4/5. Nah, gimana nih? Lebih asik ya ternyata sekarang mendesain di Canva, tidak perlu manual lagi satu persatu, tapi bisa langsung menggunakan fitur yang namanya equation atau rumus nih Bapak Ibu. Dan untuk AI-nya, ini bisa langsung ya ada pangkatnya, tapi untuk yang pecahan masih harus diotak-atik lagi nih. Oke, Bapak Ibu, tadi siapa ya? Mohon izin, siapa tadi? Pak Aliudin ya? Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Adi selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Eka atas jawabannya dan juga pertanyaan dari Bapak Aliudin. Semoga menjawab ya Bapak Aliudin atas pertanyaan Bapak kepada Ibu Eka barusan. Baik, terima kasih sebelumnya. Mungkin lanjut ya Ibu Eka untuk selanjutnya. Di sini saya persilakan kepada Ibu dulu nih. Kalau sekarang saya Ibu yang memilih. Ada Ibu Mujiati. Saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Aditya dan Ibu Eka atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk semua Bapak Guru seluruh Indonesia yang mengikuti acara hari ini. Sebenarnya saya baru mengetahui manfaat dari AI Canva ya melalui penjelasan dari Ibu Eka. Kalau kita ternyata bisa membuat media pembelajaran yang benar-benar praktis dan ekonomis melalui aplikasi Canva. Terus terang saya akui bahwa sebelumnya saya juga sudah menggunakan Canva, tapi tidak begitu paham mengenai aplikasi yang ada di Canva, apa saja yang harus saya gunakan gitu. Dengan informasi yang barusan saya dapat, ternyata memang dengan Canva bisa membuat media pembelajaran yang begitu asik dengan melalui tadi tool magic-nya itu, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan kan dari dalam rumus dalam mapel saya ya, saya kan ngajar di SMA dalam mapel ekonomi. Yang saya ingin tanyakan mengenai tadi Bu, picture-picture yang ada di Canva, template-templatenya itu, saya kadang suka bingung kalau mengenai template, saya carinya di mana gitu, template yang menarik sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Seperti itu Bu yang ingin saya tanyakan. Tadi kan Ibu bilang kalau seandainya dalam Canva menggunakan bahasanya Inggris, ya bahasanya Inggris, saya harus mencarinya dia juga menggunakan bahasa Inggris. Tapi kebanyakan yang saya ketahui dengan rekan-rekan yang ada, saya sering sharing gitu. Ketik aja pakai bahasa Indonesia, ternyata tidak ada muncul sesuai dengan media yang saya inginkan, dengan template yang saya inginkan. Gitu. Terus solusinya bagaimana Bu? Apakah bisa kalau seandainya dengan menggunakan bahasa Inggris kita mencarinya dengan menggunakan bahasa Indonesia, tapi template-nya yang menarik gitu. Terus yang kedua mengenai Buds. Tadi setelah diterangkan oleh Bu Eka, saya langsung buka tuh Bu aplikasi Buds-nya. Ya, ternyata memang cukup menarik ketimbang dengan ChatGPT karena saya selama ini menggunakan ChatGPT gitu. Nah, apakah bisa di dalam ChatGPT itu kita sebenarnya bertanya di Buds ya, misalnya di Buds kita tanya, muncullah media ajar yang saya gunakan, yang saya inginkan gitu. Saya menginginkan media ajar mengenai misalnya makroekonomi yang saya inginkan. Bisa kita copy langsung pindah ke Canva atau kita cari aja di Canva media ajarnya.
seperti itu atau bagaimana Bu solusi yang baiknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Ibu langsung bisa dijawab sama Ibu Eka. Silakan. Ya, saya izin 30 detik ya Mas, mau cas laptop dulu nih, habis. Bentar ya, Baik, 30 baik, detik aja, bentar. baik, tidak mengapa Ibu. Baik, sambil menunggu Ibu Eka, Bapak dan Ibu semuanya, mungkin ini saya izin ya. Sebelumnya tadi sudah saya absen mengenai ini ya, Nyun sewu, semangat. lagi dengan capnya nyun sewu. Oke, sambil menunggu Ibu Eka, mungkin saya pengen tahu nih asalnya dari mana aja nih Bapak dan Ibu semuanya. Tadi sudah saya lihat beberapa dari mana aja nih. Mungkin saya pengen tahu daerah mana aja nih sebenarnya yang join ya. Nah, oke, dari Kerinci, dari Sulut, Jambi, Banten, Aceh, luar biasa, Probolinggo, Bandung, Riau. Banyak ya. Semuanya hadir nih. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu semuanya. Sampai pukul sekarang masih antusias banget ya. Keren nih Ibu Eka. Ternyata dari Sabang sampai Merauke hadir semua nih Ibu. Luar biasa. Cuma nunggu berapa Baik, detik udah luar biasa. Bisa dijawab? Langsung saja Ibu. Dapat silakan. oke, baik. Terima kasih Mas Adi untuk pengisian pengalihannya sementara. Baik, terima kasih Ibu untuk sharingnya ya terkait dengan pemanfaatan Canva dan juga BART gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan penggunaan bahasa di Canva ya. Saya izin untuk bagikan layar saya. Nah, misal ini nih, karena ini kalau menurut saya pribadi sih ya Bu ya, dan Bapak Ibu sekalian semuanya, saya tuh pernah trial gitu ya, maksudnya mencoba gitu. Karena di mana di HP saya itu Canva-nya adalah basisnya menggunakan bahasa Indonesia. Yang di laptop ini dia basisnya adalah bahasa Inggris. Nah, ketika saya kan kayak terbiasa otak-atik itu kan pakai laptop. Nah, akhirnya ketika saya mencoba otak-atik di HP gitu ya. Nah, di HP itu dia saya kan basisnya bahasa Indonesia yang di HP ya tadi ya. Saya menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan ternyata pencariannya itu nggak sesuai gitu. Nah, kemudian yang di laptop ini ya, yang di laptop ini gitu juga saya ketika mencari menggunakan bahasa Indonesia, itu pilihan-pilihannya itu juga tidak sebanyak ketika saya menggunakan bahasa Inggris. Misal nih ya, di sini saya cari akar. Akar gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita cari akar, nah ini dia grafiknya yang keluar ini. Padahal maksudnya akar yang kita maksud adalah akar pada tumbuhan. Nah, ini kadang dia harus menyesuaikan juga. Makanya harus dicek dulu nih Bapak Ibu di Canva-nya menggunakan bahasa apa. Coba di sini kalau misalnya saya cari pakai bahasa Inggris ya, root gitu. Nah, ini dia langsung muncul akar. Misal, di sini saya mau cari murid gitu ya, siswa. Nah, dia munculnya pilihannya ini, siswa. Nah, seperti ini ya. Coba sekarang kalau misalnya saya cari pakai student. Nah, kalau student, sebentar ya, masih loading nih. Nah, dia hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya kalau untuk yang lebih ini, lebih apa ya istilahnya, tergantung sih Bapak Ibu mau cari keywordnya yang seperti apa. Kalau saya sih lebih enjoy pakai bahasa Inggris. Karena ketika saya mencari dengan pilihan bahasa Inggris, itu hasilnya dia munculnya lebih banyak yang keren-keren gitu daripada menggunakan bahasa Indonesia. Karena basisnya di sini yang saya gunakan adalah bahasa Inggris. Nah, gimana sih caranya kita misalnya Bapak Ibu mau mengubah bahasa gitu ya? Coba di sini saya mau cari dulu nih guru gitu ya. Guru. Nah, guru di sini juga muncul. Nah, pilihannya seperti ini. Nah, untuk kadang kata-kata yang lebih spesifik gitu ya, yang lebih spesifik itu memang menyesuaikan dengan pembuatnya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat memang yang membuat Canva ini kan kebanyakan berbasis bahasa Inggris. Jadi otomatis kata-kata ataupun elemen-elemen yang muncul itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris juga. Kita coba pakai teacher. Nah, ini kalau pakai teacher. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ada beberapa elemen yang tadi itu nggak muncul gitu ketika kita cari menggunakan teacher. Ada yang muncul, ada yang enggak. Nah, seperti ini tadi kan nggak muncul ya, yang 3 dimensi ini. Nah, ini perbedaannya. Gimana caranya kita tahu atau mengubah bahasanya? Kita bisa ke home Bapak Ibu.
ke home ya. Nah, setelah dari home kita bisa ke ini setting ya, ke roda bergerigi. Kita klik setting. Sebentar nih. Nah, kemudian ini di scroll aja ke bawah Bapak Ibu. Nah, di bagian language atau di bagian bahasa, nah ini Bapak Ibu bisa ubah mau pakai bahasa apa. Kalau bahasa Indonesia ya silakan diklik bahasa Indonesia. Kalau mau ke bahasa Inggris ya ketikkan aja Inggris yang US, pakai yang US saya ya. Nah, ini untuk mengubah bahasanya Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, untuk mengubah bahasa ya silahkan cari di ini di setting, kemudian cari di ini di bagian language. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan materi yang kadang itu nggak ada gitu, cari aja pakai bahasa Indonesia. Nah, sekali lagi setelah saya mengamati Bapak Ibu, media presentasi ataupun media pembelajaran yang disediakan oleh Canva itu lebih banyak dibuat oleh rekan-rekan guru yang dari luar negeri gitu ya, yang dari Indonesia ada tapi dia masih terbatas. Misal kita di sini cari pakai siklus hidrologi gitu ya, siklus hidrologi. Nah, ini dengan saya pakai basisnya bahasa Inggris. Kita coba klik enter Bapak Ibu. Nah, siklus hidrologi yang muncul, nah ini siklus hidrologi template. Nah, template-nya ini dia, nah kan kurang sesuai ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kurang sesuai karena materinya ternyata tidak sesuai dengan siklus hidrologi. Ini artinya apa? Yang di bahasa Indonesia ini belum tersedia. Coba kita ganti di sini ya, bahasanya menggunakan bahasa Inggris ya. Water cycle, cycle. Nah, kita coba klik enter. Nah, di sini akan langsung muncul beberapa poster, beberapa infografis, beberapa aktivitas pembelajaran. Nah, ini media media presentasi ya, ini sudah ada infonya. Nah, itulah kenapa saya membiarkan Canva yang ada di laptop saya ini menggunakan bahasa Inggris. Karena source-nya atau sumber belajarnya dengan menggunakan bahasa Inggris itu lebih banyak gitu. Nah, bisa tadi ya untuk materi sumber siklus hidrologi atau daur air gitu. Nah, kita bisa membandingkan menggunakan bahasa Indonesia dia belum muncul, menggunakan bahasa Inggris dia muncul. Nah, ini contohnya. Nah, seperti tadi Bapak Ibu, karena ini basisnya adalah bahasa Inggris, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Silahkan hasil dari yang sudah muncul ini bisa Bapak Ibu translate ya menggunakan AI-nya Canva tadi ke bahasa Indonesia. Kemudian untuk yang bahasa untuk pertanyaan yang berikutnya ya, terkait dengan pemanfaatan BART ya, BART ini ya. Apakah ini bisa kita copy gitu ataukah langsung bisa kita gunakan di Canva, kemudian caranya gimana? Nah, ini praktik yang saya lakukan, Ibu. Jadi kalau untuk di BART itu biasa ataupun di ChatGPT ya, itu biasanya saya hanya mencari idenya. Jadi apa yang dituliskan di ini ya, misal coba di sini saya masukkan perintah ya, Bu ya. Buatkan slide presentasi tentang materi siklus hidrologi gitu ya. Misalnya buatkan slide presentasi tentang materi siklus hidrologi. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini slide 1 udah ada judulnya apa, subjudulnya apa. Nah, kemudian ada penjelasannya ini. Nah, ini kalau misalnya cocok dan juga sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, ini bisa langsung kita copy. Nah, ini bisa langsung kita copy di sini di Ctrl C, kemudian nanti di Ctrl V di Canva. Nah, jadi ini adalah kolaborasi antara BART dan juga Canva. Nah, seperti ini. Nah, ini udah jadi slide 5 sampai slide ke-7, slide. Nah, udah sampai ke kesimpulan. Berarti slide ke-8 ya. Ini misal Bapak Ibu mau cari idenya di BART. Tapi misalkan Bapak Ibu di sini mau cari yang langsung dari sini, misalnya ya. Saya coba create yang kosongan. Presentation ya. Nah, kita cari yang kosongan misalnya. Nah, di sini saya mau munculkan Magic Write-nya ya. Ini ya, Canva asistennya pakai Magic Write. Buatkan
slide presentasi yang berisi pengenalan tentang materi siklus air, gitu ya. Misal, kita klik generate. Nah, seperti ini, coba saya besarkan ya, biar kelihatan. Nah, ini pun di Canva juga memberikan alternatif nih. Saya besarkan ya. Nah, jadi ada nih, mulai dengan slide judul yang jelas, pengenalan siklus air. Kemudian ada definisi siklus air. Kemudian slide tentang fase-fase siklus air, penguapan, kondensasi. Nah, kemudian contoh siklus air dan adanya kesimpulan. Nah, kurang lebih sama ya. Nah, untuk apakah Ibu atau Bapak cocok dengan AI-nya Canva ataupun cocok dengan AI-nya BART. Nah, ini silahkan dikolaborasikan gitu ya. Nah, misal di sini saya mau ini ya. Siklus hidrologi adalah proses perubahan wujud. Nah, ini saya copy aja. Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke dalam Canva-nya nih Bapak Ibu. Kita cari template aja ya. Kita cari template ya. Kita masukkan. Mana ya misalnya ya. Oke, misal ini ya. Ini kan pakai bahasa Inggris. Nah, coba kita customize this template. Nah, di sini Bapak Ibu, nah ini mau kita tambahkan informasi seperti tadi ya, seperti yang ada di BART ini. Nah, ini kita copy aja semuanya, misal 3 ini ya. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini. Nah, sebentar. Oh, ini kebanyakan, sebentar ya. Ini dia ada videonya nih, saya hapus aja. Saya mau isi terkait dengan penjelasan. Oh, tadi kebanyakan nih. Oke, ini ya, 3 ini ya yang mau saya copy ya. Ctrl C, kemudian kita di sini Ctrl V. Nah, ini kita kecilkan. Nah, ini udah jadi nih. Kalau misalnya penjelasan dari BART tadi mau di-copy di Canva. Kita tinggal edit aja. Ini ya, nah. Seperti ini. Oke, misal. Ini gambaran kasarnya aja Bapak Ibu ya untuk